بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita melanjutkan kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-19 dari bulan Muharram di tahun 1446 Hijriah, kita masuk pembahasan kitab yang ketiga setelah kita menyelesaikan dua kitab yang sebelumnya, yaitu Kitabut Taharah dan Kitabus Salah. Kita masuk pembahasan tentang Kitabuz Zakah. Tafadhal iqra thalithan Kitabuz Zakah. Zakatu bahimatil an'am. Al-babul khamis zakatul fitri. Al-babus sadis ahluz zakah. Al-babul awal fi muqadimatiz zakah, wa fihi iddatu masail. Al-mas'alatul ula fi ta'rifiz zakah. Az-zakatu fil lughati an-nama waz-ziyadah. Yuqalu zaka az-zar'u idha nama. Wa syar'an ibaratun an haqqin yajibu fil mali alladhi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusah li ta'ifatin makhsusah wa hiya taharatun lil ibadi wa hiya tuhratun lil abdi wa tazkiyatun li nafsihi.
Qala ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa hiya sababun min asbabi isya'atil alfati al-ulfati min asbabi isya'atil ulfati wal mahabbati wat takafuli baina afradil mujtami'il muslim al-mujtama'i wat takafuli baina afradil mujtama'il muslim. Al-mas'alatu tsaniyah. Baik, hasbuk, cukup dulu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Para jamaah yang Allah muliakan, kitab yang ketiga di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar terkait dengan pembahasan seputar zakat. Kitabuz Zakah. Wa yashtamilu ala sittati abwab. Dan di kitabuz zakah ini ada sekitar 6 bab pembahasan yang terkait dengan masalah zakat. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimatiz zakah, terkait dengan muqaddimah, pendahuluan seputar zakat. Wa fihi iddatu masail. Dan di bab yang pertama ini ada beberapa masail. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama terkait dengan ta'rif az-zakah, definisi zakat. Baik secara bahasa ataupun menurut istilah syar'i, menurut istilah syariat. Az-zakatu fil lughati, kata zakat di dalam bahasa Arab memiliki makna an-nama'u waz-ziyadah. An-nama artinya berkembang. Nama dari kata nama yanmu, tumbuh dan berkembang. Waz-ziyadah, dan juga bertambah. Ini makna kata zakat secara bahasa. Zakat artinya nama atau zada, tumbuh, berkembang dan semakin bertambah. Yuqalu, dikatakan zaka az-zar'u idza nama. Zara' ini tumbuhan. Itu zaka artinya tumbuh. Zaka az-zara', tanaman atau tumbuhan itu zaka artinya dia semakin tumbuh berkembang. Semakin bertambah besar. Itu arti kata zakat di dalam bahasa Arab. Wa syar'an, sedangkan kata zakat dalam istilah syariat kita adalah ibaratun an haqqin yajibu fil mali alladhi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Zakat di dalam istilah syariat adalah ini hak yang wajib dikeluarkan dari harta seseorang, hak harta. Apabila harta tersebut sampai batasan tertentu, sampai nisab tertentu, kemudian dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang dijelaskan di dalam nas-nas syariat. Nanti ada pembahasan secara khusus, yakni berapa batasan harta yang wajib dizakati. Kemudian apa saja macam-macam harta yang wajib dizakati. Kemudian siapa pihak yang berhak untuk menerima zakat. Ada pembahasannya secara khusus. Jadi secara istilah syariat, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta
seorang muslim atau seorang muslimah, ya, apabila harta tersebut sampai pada batasan tertentu, ya, atau istilah fikihnya apa? Nisab. Ya, ketika harta tersebut sampai pada batasan tertentu, nisab tertentu, ya, dengan syarat-syarat tertentu, dan harta tersebut diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Itu makna zakat secara istilah syariat. Ya, maka tidak semua harta wajib dizakati, ya, dan tidak setiap orang wajib untuk mengeluarkan zakat, ya, dan tidak setiap orang berhak untuk menerima apa? Harta zakat. Ya. Ada harta-harta tertentu yang wajib untuk dizakati, ya, dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Kata penulis, wahiyya tuhratun lil 'abdi wa tazkiyatun li nafsihi. Zakat itu berfungsi untuk membersihkan, ya, dan mensucikan jiwa seorang hamba. Ini di antara faedah zakat. Ya, untuk membersihkan dan mensucikan jiwa seorang hamba. Di antara makna membersihkan, kata para ulama, zakat, ya, untuk membersihkan, ya, seseorang dari kotoran dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga untuk mensucikan jiwanya dari penyakit-penyakit jiwa seperti kebakhilan. Ya, penyakit bakhil, maka dibersihkan dengan berzakat, ya, dengan menunaikan zakat. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan, ya, kewajiban zakat di surat At-Taubah ayat yang ke-103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ambil dari harta-harta mereka, ini harta-harta kaum muslimin, shadaqatan, ya, yakni sebagai bentuk sedekah atau zakat, yang mana sedekah atau zakat tersebut tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, yang membersihkan harta dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membersihkan jiwa dari, ya, penyakit-penyakit jiwa atau kotoran-kotoran jiwa seperti penyakit al-bukhlu, ya, kebakhilan, seperti hubbud dunia yang berlebihan, ya, maka dibersihkan dengan berzakat. Wahiyya sababun min asbabi isya'atil ulfati wal mahabbati wat takafuli baina afradil mujtama'il muslim. Dan zakat ini, kata penulis, adalah sebab di antara sebab-sebab yang akan, yakni, menyebarkan keharmonisan, ya, rasa cinta dan juga solidaritas di antara individu kaum muslimin. Ya, dengan zakat maka akan tumbuh al-ulfah, ya, keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, akan tumbuh al-mahabbah, rasa cinta. Ya, orang-orang yang kaya menyayangi orang-orang yang lemah. Demikian pula orang-orang yang fakir, yang miskin, ya, mereka mencintai orang-orang yang kaya karena mereka menunaikan hak-hak harta mereka. Ya, demikian pula akan timbul at-takaful, yakni solidaritas, ya, baina afradil mujtama'il muslim, di antara individu masyarakat kaum muslimin. Ini di antara faidah zakat. Ya, di antara faidah zakat. Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menukilkan perkataan Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala, ya, ketika menjelaskan tentang definisi atau ta'rif zakat. Kata Imam Abu Muhammad
Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala, az-zakatu minaz zakai wan nama'i waz ziyadah. Kata zakat di dalam Islam itu terambil dari kata zakat, ya, wan nama waz ziyadah. Ya, semakin tumbuh, berkembang dan semakin bertambah. Summiyat bidzalika li'annaha tuthmirul mala wa tunammihi. Kenapa harta yang kita keluarkan, ya, disebut dengan zakat? Ya, kenapa harta yang kita keluarkan ketika sudah sampai nisab, kita keluarkan 2,5% ya dari zakat harta kita, disebut dengan zakat dalam agama kita? Kata Imam Ibnu Qutaibah, li'annaha tuthmirul mala wa tunammihi. Karena zakat itulah yang akan semakin menumbuh kembangkan keberkahan pada harta seseorang. Ya. Maka semakin dia tunaikan hak hartanya, semakin Allah berikan keberkahan pada harta yang dia miliki. Semakin bertambah hartanya. Dan ini realita. Ya. Ketika seorang muslim dia menunaikan hak harta, ya, yang wajib dia zakatkan, maka semakin Allah Subhanahu wa taala ya berikan keberkahan pada harta yang dia miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Ya, yang ada sebaliknya. Semakin membuka pintu-pintu keberkahan ya pada harta yang kita miliki. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah, wa hiya fis syari'ati haqqun yajibu fil mal. Ya. Sedangkan di dalam syariat zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan ya pada harta yang kita miliki. Itu namanya zakat. Ada hak harta yang harus kita keluarkan. Ya. Waz zakatu ahadu arkanil Islamil khamsah. Wa hiya wajibatun bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i ummatihi. Dan zakat adalah satu dari 5 rukun Islam dan hukumnya wajib berdasarkan dalil yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Ya, bahwasannya zakat itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Ketika seseorang telah terpenuhi ya padanya syarat kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi rahimahullahu taala berkata, wa summiya ma yukhraju minal mal lil masakini bi ijabi syar'i zakatan li'annaha tazidu fil mali alladhi ukhrijat minhu wa tuwaffiruhu fil ma'na wa taqihi minal afat. Kata Imam Abul Hasan Al-Wahidi, ya, harta yang kita keluarkan disebut dengan zakat, ya, yang kita keluarkan untuk para mustahik, orang-orang miskin, ya, yang diwajibkan oleh syariat disebut dengan zakat. Karena harta tersebut atau zakat tersebut itulah yang akan ya menambah harta yang kita miliki. Ya. Dan zakat itulah yang akan melindungi harta kita dari berbagai macam bala, dari berbagai macam malapetaka. Ya. Maka di antara fungsi zakat ya adalah sesuatu yang menjadi sebab berkahnya harta yang kita miliki dan di waktu yang bersamaan ya sebagai benteng ya dari berbagai macam keburukan yang Allah timpakan kepada orang-orang yang menahan zakat harta mereka. Allah timpakan kebinasaan
Ya, sedangkan orang-orang yang menunaikan hak zakat mereka, maka Allah jaga harta-harta mereka ya dari keburukan-keburukan tersebut. Allahu a'lam. Ini ya penjelasan para ulama kita terkait dengan makna zakat ya, secara bahasa dan secara istilah. Mimba bil faidah, saya nukilkan ya penjelasan dua orang ulama seperti Al-Imam Abu Muhammad bin Qutaibah dan juga Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi rahimahumallahu ta'ala. Untuk bisa merujuk pada kitab Al-Mughni dan juga Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Taib, iqra al-mas'alah al-thaniyah. Al-mas'alah al-thaniyah, hukmu zakati wa dalilu dhalik. Az-zakatu fariidatun min faraidil Islam wa ruknun min arkanihi al-khamsah wa hiya ahammu arkanihi ba'da as-salah liqaulihi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah wa qaulihi ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an lamma ba'athahu ilal Yaman ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa innahum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim wa qad ajma'al muslimuna fi jami'il amsari ala wujubiha wattafaqa as-sahabatu ala qitali mani'iha fathabata bidzalika fariidatuz zakati bil kitabi was sunnah wal ijma'. Baik, jazakallahu khairan. Masalah yang kedua terkait dengan hukum zakat ya serta dalilnya. Kata penulis, az-zakatu fariidatun min faraidil Islam wa ruknun min arkanihil khamsati wa hiya ahammu arkanihi ba'da shalah. Zakat adalah satu faridah, satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Ya, bagi orang yang memenuhi syarat, maka hukumnya wajib. Ya, bahkan zakat termasuk satu di antara 5 rukun Islam. Dan zakat adalah rukun Islam yang paling penting ya setelah salat dan 2 kalimat syahadat. Ya, setelah salat ya dan 2 kalimat syahadat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya Allah gandengkan ini perintah untuk mengerjakan salat dan perintah untuk menunaikan zakat. Ya, yang menunjukkan bahwasanya ya antara salat dan zakat adalah 2 hal yang saling melazimi. Ya, 2 hal yang saling melazimi. Ya. Dan hukum asal perintah di dalam agama kita menunjukkan kewajiban. Ya. Maka para ulama berdalil dengan ayat yang mulia ini untuk menunjukkan wajibnya menunaikan zakat sebagaimana kita diwajibkan untuk ya mendirikan salat. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa qaulihi ta'ala, dan juga ya dalil yang lain firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-103 yang telah kita baca di masalah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambillah wahai Muhammad dari harta-harta mereka. Ini harta-harta orang kaya yang sudah sampai nisab. Ambil dari harta-harta mereka sedekah, yakni zakat. Ya, zakat harta untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat atau sedekah tersebut.
Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Ya, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadhana. Kata Nabi yang mulia, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Rukun yang kedua adalah mendirikan salat. Rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Rukun yang keempat adalah menunaikan haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Maka Nabi menjadikan ya zakat ya satu di antara 5 rukun Islam. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain dari sunnah Nabi yang mulia yang menunjukkan kewajiban zakat atas seorang muslim adalah sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ketika beliau memberikan wasiat kepada sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi mengutus ya Muadz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah kepada penduduk Yaman. Ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melepas Muadz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, maka Nabi berpesan kepada Muadz. Nabi berwasiat kepada sahabat Muadz bin Jabal. Kata Nabi yang mulia, "Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Wahai Muadz, ajak mereka ya untuk mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan ajak mereka untuk mempersaksikan bahwasannya Muhammad adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling asas. Mengajak manusia kepada 2 kalimat syahadat. Ya, mengajak manusia kepada 2 kalimat syahadat. Kemudian kata Nabi yang mulia, fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau seandainya mereka sudah ya mentaati engkau untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya mereka sudah muslim, masuk ke dalam Islam, ya, maka konsekuensi dari 2 kalimat syahadat yang mereka ucapkan adalah siap taat dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, kalau seandainya mereka taat kepada engkau wahai Muadz, ya mereka mempersaksikan 2 kalimat syahadat, maka kabarkan kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kaum muslimin. Allah wajibkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka masuk ke dalam Islam, maka rukun Islam yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat adalah mengerjakan salat. Maka ajak mereka kepada salat. Ya, mengerjakan salat yang 5 waktu. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim. Kalau seandainya mereka sudah mentaati engkau ya pada poin yang kedua, sudah mengerjakan salat 5 waktu, yang menerima kewajiban salat 5 waktu, maka kabarkan ya tentang rukun yang ketiga, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin sedekah atau zakat yang diambil dari harta-harta mereka. Ya. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, di mana kewajiban zakat
itu berlaku bagi orang-orang yang kaya, ya, yang hartanya melebihi batasan nisab atau sampai pada ya batasan nisab, ya, maka diwajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan sebagian dari harta tersebut, ya, diambil dari orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang miskin. Ya, karena di dalam harta-harta orang kaya itu ada hak bagi orang-orang yang miskin. Tidak boleh mereka apa? Menahan hak tersebut. Ya, tidak boleh mereka menahan hak, ya, orang-orang miskin pada harta-harta mereka. Waqad ajma'al muslimun fi jami'il amsar ala wujubiha. Selain dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kaum muslimin mereka semua bersepakat, ya, kaum muslimin bersepakat, ya, dari seluruh negeri-negeri kaum muslimin bersepakat akan kewajiban zakat, ya, bagi seorang muslim. Wattafaqas sahabatu ala qitali mani'iha, dan para sahabat bersepakat, ya, untuk memerangi orang yang menahan dari mengeluarkan, ya, zakat hartanya. Para sahabat bersepakat, ya, kalau seandainya ada orang yang dengan sengaja setelah dia tahu kewajiban zakat, ya, kemudian dengan sengaja mereka menahan, ya, untuk tidak membayar zakat, maka diperangi orang tersebut, ya, oleh waliul amr, diperangi oleh ulil amri. Fathabata bidzalika fardhiyatuz zakati bil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka dengan pemaparan di atas, ya, kita mengetahui bahwasannya kewajiban zakat, ya, itu dibangun di atas dalil Al-Qur'anul Karim, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma' atau kesepakatan kaum muslimin. Ya, maka tidak boleh ada yang mengingkari kewajiban untuk membayar zakat. Ya, tidak boleh, ya, seorang muslim mengingkari, ya, kewajiban membayar zakat bagi seseorang yang wajib untuk menunaikan zakat hartanya. Taib, masalah yang berikutnya. Fadhal iqra, masalah yang ketiga. Hukmu man ankaraha, hukum orang yang mengingkari, ya, kewajiban menunaikan zakat. Al-mas'alatu tsalitsah hukmu man ankaraha. Man ankara wujubaz zakati jahlan biha wa kana mimman yajhalu mithlahu dzalik, mimman yajhalu mithluhu dzalik, imma li hadatsati ahdihi bil Islam aw li kaunihi nasha'a bi badiyatin ba'idatin anil amsar urifa wujubuha wa lam yuhkam bi kufrihi li'annahu ma'dzurun wa in kana munkiruha musliman nashi'an bi biladil islami wa bayyana ahlil ilmi fahuwa murtaddun tajri alaihi ahkamur riddah wa yustatabu salasan fa in taba wa illa qutila li'anna adillata wujubiz zakati zahiratun fil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah fala takadu takhfa ala man hadha haluhu fa idza jahadaha la yakunu illa litakdzibihi alkitab was sunnah wa kufrihi bihima. Baik, jazakallahu khairan. Masalah yang ketiga tentang hukum orang yang mengingkari, ya, orang yang mengingkari kewajiban zakat. Ya, mengatakan zakat itu enggak wajib. Ya, saya memiliki keyakinan bahwasanya zakat enggak wajib. Hatta orang itu mampu, ya, sampai nisab, dia enggak wajib zakat. Ya, ini namanya orang yang mengingkari kewajiban zakat. Ya.
Kata penulis, man ankara wujubaz zakati jahlan biha wa kana mimman yajhalu mithluhu dhalik imma li hadathati ahdihi bil Islam aw li kaunihi nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'anil amsar urrifa wujubuha wa lam yuhkam bi kufrihi li annahu ma'dzun. Kata penulis, kalau seandainya ada orang yang mengingkari kewajiban membayar zakat disebabkan karena kejahilannya, karena kebodohan, karena dia belum tahu hukum zakat, ya, dan memang dia orang yang yakni ada uzur, dia memang orang yang belum sampai kepadanya ya dalil atau ilmu tentang kewajiban membayar zakat. Ya, apa contohnya? Seperti orang yang baru masuk Islam. Ya, dia belum tahu bahwasanya ada kewajiban zakat. Ya, sehingga dia mengatakan ya zakat nggak wajib. Ya. Karena kebodohan dia, karena kejahilan dia. Ya. Atau karena orang tersebut tinggal di pedalaman yang sangat jauh. Ya, yang tidak memiliki akses ilmu. Ya. Tinggal di pedalaman yang sangat terpencil, jauh dari kota-kota besar, ya. Maka orang seperti itu difahamkan tentang kewajiban zakat. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban zakat karena kebodohannya, maka diajarkan, ya, ditegakkan hujjah atas orang tersebut bahwasanya zakat hukumnya wajib. Walam yuhkam bi kufrihi, dan orang yang mengingkari kewajiban zakat karena belum sampai ilmu kepadanya, maka tidak dikufurkan. Ya, tidak dikafirkan oleh para ulama. Ya, seseorang yang dia mengingkari kewajiban zakat karena belum sampai ilmu kepada dia, maka tidak dihukumi ya kufur, keluar dari Islam. Li'annahu ma'dzur, karena dia punya uzur. Ya, yaitu belum sampainya ilmu kepada orang tersebut. Beda dengan orang yang mengingkari kewajiban zakat, ya, setelah sampai kepadanya ilmu, setelah sampai kepadanya hujjah. Kata penulis, wa in kana munkiruha musliman nasyi'an bi biladil Islam wa baina ahli ilmi fahuwa murtaddun. Ya, adapun kalau seandainya orang yang mengingkari kewajiban zakat, ya, adalah orang yang ya dia tumbuh di negeri-negeri kaum muslimin, ya, kemudian hidup di tengah-tengah ilmu, ya, di tengah-tengah para ulama, tidak samar baginya hukum zakat, ya, karena akses ilmu sangat banyak, maka orang seperti itu dihukumi murtad, ya, keluar dari Islam. Tajri alaihi ahkamur riddah, ya, dan berlaku padanya hukum-hukum riddah. Wa yustatabu thalathan, orang yang mengingkari kewajiban zakat padahal dia tahu tentang kewajiban zakat, ya, maka dipanggil oleh waliul amr. Ya, kemudian yustatab, diperintahkan untuk bertaubat, ya, dari kekufurannya. Ya, berikan waktu, tenggang waktu selama 3 hari untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in taba wa illa qutila. Ya, kalau dia bertaubat maka dia kembali sebagai seorang muslim, ya. Tapi kalau dia tetap bersikukuh, ya, untuk mengatakan bahwasanya zakat tidak wajib, setelah ditegakkan hujjah padanya, maka dia ya dibunuh. Ya, dia dibunuh. Karena dia telah keluar dari Islam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Ya, siapa yang murtad, keluar dari Islam, maka bunuhlah dia. Lianna adillata wujubiz zakati zahiratun fil kitabi wa sunnah wa ijma'il ummah. Karena dalil-dalil tentang kewajiban zakat itu sangat jelas, ya, dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ijma' para ulama. Ya, sangat gamblang. Fala takadu takhfa ala man hadza haluhu. Maka hampir-hampir tidak samar bagi seseorang yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin, ya, yang hidup ya di tengah-tengah mereka para ulama,
yang menjelaskan tentang kewajiban zakat. Fa idza jahadaha la yakunu illa litakdzibihil kitab wa sunnah wa kufrihi bihima. Oleh karenanya kalau seseorang dia hidup di tengah-tengah ya para ulama, di tengah-tengah kaum muslimin ya yang tersebar akses untuk yang mendapatkan ilmu, kemudian masih mengingkari kewajiban zakat, maka tidak lain juhud dia ya terhadap kewajiban zakat itu ya kecuali karena dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan hanya sebatas kewajiban zakat yang dia dustakan, ya, tapi dia mendustakan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena ya kekufuran dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi terkait dengan hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat, ya, ada perincian para ulama. Kalau seandainya dia mengingkari kewajiban untuk menunaikan zakat disebabkan belum sampai ilmu kepadanya, maka tidak dihukumi kufur, ya, tapi diajarkan ilmu kepadanya, ya, ditegakkan hujah pada orang tersebut dan tidak dihukumi murtad, keluar dari Islam. Ya. Adapun orang yang mengingkari kewajiban zakat padahal dia tahu hukumnya, ya, dia mendapati dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masih juhud, masih ingkar, ya, terhadap kewajiban menunaikan zakat, maka ya orang seperti itu dihukumi kufur, ya, murtad, keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Taib, satu poin lagi kita bahas, poin yang keempat terkait dengan ya hukum orang yang menahan dari mengeluarkan zakat hartanya disebabkan karena kebakhilannya, bukan karena dia nggak yakin zakat itu wajib. Ya, dia yakin zakat itu wajib, tapi nggak dia keluarkan. Kenapa? Karena bakhil. Ya, karena takut hartanya kurang. Ya, dia muslim, hartanya sampai nisab, ya, berlaku padanya syarat wajib zakat, dan dia meyakini zakat harta itu wajib, dia tahu dalilnya, ya, tapi dia enggan mengeluarkan zakat hartanya karena kebakhilan yang ada pada jiwanya. Apa hukum orang seperti itu? Ya, fadhal iqra al-mas'alah ar-rabi'ah. Al-mas'alah ar-rabi'ah hukmu mani'iha bakhilan. Bukhlan. Man mana'a ada az-zakati bukhlan biha ma'atiqadihi biwujubiha fahuwa athimun bimtina'ihi wa la yukhrijuhu dhalika 'anil Islam li'anna az-zakata far'un min furu'id din falam yakfur tarikuhu bimujarradi tarkihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an mani'iz zakah thumma yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar walau kana kafiran lamma kana lahu sabilun ilal jannah wa hadha tu'khadhu minhu az-zakatu qahran ma'at ta'zir fa in qatala dunaha qutila hatta yakhda'a li amrillahi ta'ala wa yu'addiya zakah liqaulihi ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Baik, cukup dulu. Jazakallahu khairan. Nah, masalah yang keempat terkait dengan hukum orang yang menahan diri dari mengeluarkan zakat, ya, karena kebakhilan pada jiwanya. Beda dengan orang yang mengingkari, ya. Ada orang yang nggak mengeluarkan zakat bukan karena mengingkari, dia tahu kewajiban zakat tapi dia nggak mau mengeluarkan karena apa? Karena bakhil. Sama seperti orang yang meninggalkan sholat, ya. Ada orang yang tahu sholat itu wajib tapi dia nggak sholat, ya, maka berbeda hukumnya dengan orang yang mengingkari kewajiban salat, ya. Orang yang mengingkari kewajiban salat, maka ulama sepakat hukumnya apa? Kufur, keluar dari Islam.
Ya. Sedangkan orang yang meninggalkan salat tapi disertai keyakinan bahwasanya salat itu wajib, maka ada khilaf di antara para ulama. Ya, sebagian ulama seperti mazhab Hanabilah berpendapat bahwasanya seorang muslim yang meninggalkan salat secara sengaja maka hukumnya kufur, keluar dari Islam. Ya, tapi jumhur para ulama ya berpendapat bahwasanya seorang muslim yang meninggalkan salat dengan meyakini salat itu wajib, maka dia tidak kufur. Tapi dia orang yang fasik, pelaku dosa besar yang sangat besar. Ya. Maka demikian pula dengan ya orang yang tidak menunaikan zakat, tapi dia meyakini zakat itu wajib, maka hukumnya berbeda dengan orang yang secara tegas mengatakan ya zakat itu tidak wajib. Ya, hukumnya berbeda. Orang yang mengingkari kewajiban zakat dia kufur. Ya, kalau seandainya dia seorang muslim, dia tahu hukum-hukum apa kewajiban zakat, maka dia kufur. Adapun seseorang yang dia enggan membayar zakat, ya, tapi dia meyakini zakat itu wajib, maka tidak dikufurkan oleh para ulama. Tapi dia apa? Pelaku dosa besar yang sangat besar. Ya, orang yang fasik. Kata penulis, man mana'a ada az-zakati bukhlan biha ma'atiqadihi biwujubiha fahuwa athimun bimtina'ihi wala yukhrijuhu dzalika 'anil Islam. Siapa yang ya enggan untuk menunaikan zakat disebabkan karena kebakhilan yang ada pada dirinya, tapi dia meyakini zakat itu wajib, maka dia berdosa. Orang yang berdosa, ya, tapi perbuatan tersebut tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ya, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Li'anna zakata far'un min furu'id din. Karena zakat itu satu ya fara', cabang di antara cabang-cabang agama. Falam yakfur tarikuhu bimujarradi tarkihi. Maka orang yang meninggalkannya tidak dihukumi kufur ya hanya karena sebatas meninggalkan ya cabang tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya tentang orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Ya, kita baca hadisnya setelah azan untuk salat Isya. Silakan azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan sedikit dari masalah yang keempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit pembahasan dari masalah yang keempat tentang hukum orang yang menahan ya, dari membayar zakat disebabkan karena kebakhilan yang ada pada jiwanya. Kita sebutkan bahwasanya para ulama tidak mengkufurkan orang yang ya, tidak membayar zakat karena kebakhilannya. Selama dia meyakini zakat itu wajib, ya maka dia tidak dihukumi murtad, keluar dari Islam. Di antara dalil para ulama, ya, ketika mereka menghukumi orang yang enggan membayar zakat, ya tidak keluar dari Islam, adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di sini penulis bawakan sebagiannya. Ya, saya bawakan ya teks yang lebih lengkap dari yang penulis bawakan di sini. Ya, agar kita punya gambaran bahwasannya ya seorang muslim yang dia meyakini kewajiban membayar zakat, kemudian dia menahan dari
menunaikan zakat hartanya, maka dia adalah mukmin yang fasik. Ya. Al-Imam Muslim membawakan hadis di dalam Kitabuz Zakah, bab ithmu mani'iz zakah, bab ya dosa orang yang tidak membayar zakat. Hadis nomor 987 di dalam kitab Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannam fayuj'al safaih fayukwa biha jambahu wa jabinuhu hatta yahkumallahu baina ibadihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana thumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Kata Nabi yang mulia, tidak ada ya seorang pun yang memiliki kanz, yakni harta berupa emas atau perak. Ya, ini sahib zahab wal fiddah. Tidak ada seorang yang memiliki emas dan perak, ya, kemudian dia tidak menunaikan zakat harta tersebut, melainkan emas dan perak yang dia miliki di dunia akan dipanaskan di dalam neraka jahanam. Kemudian dibuat lempengan-lempengan, ya, yang dengan lempengan tersebut ya disetrika, ya, yakni kedua punggungnya, pinggangnya, ya, kemudian dahinya disetrika dengan lempengan yang panas tersebut, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman, ya, atau ketetapannya di antara hamba-hambanya pada satu hari yang lamanya berkisar ya sekitar 50.000 tahun. Ya, dipanaskan selama 50.000 tahun di hari kiamat nanti. Ya, orang yang punya harta sampai nisab hartanya, tidak dia tunaikan zakat hartanya, maka hartanya akan dipanaskan di neraka jahanam. Ya, dibuat lempengan-lempengan. Kemudian disetrika ya kedua, yakni apa namanya ini? Pinggang. Ya, kedua pinggangnya. Kemudian dahinya ya disetrika ya selama 50.000 tahun lamanya. Ya, thumma yara sabilahu, kemudian diperlihatkan jalannya, imma ilal jannah imma ilan nar. Apakah dia masuk surga nantinya ataukah dia masuk ke dalam api neraka setelah itu, wal iyadzu billah. Asy-syahid, kata penulis, ya, walau kana kafiran lama kana lahu sabilun ilal jannah. Ya, kalau seandainya orang yang enggan membayar zakat itu kufur, maka tidak mungkin dia diperlihatkan jalannya kemana? Ke surga. Nggak ada pilihan. Ya, kalau dia kufur, ya maka tidak mungkin ada pilihan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya para ulama dari hadis ini mengambil istinbat hukum bahwasanya orang yang menahan zakat hartanya dia muslim. Ya. Tapi muslim yang fasik, pelaku dosa besar yang sangat besar dan ancamannya sangat keras. Harta yang dia timbun, harta yang dia simpan yang tidak dia tunaikan zakatnya akan ya menjadi setrika. Ya, untuk menyetrika jasadnya di hari kiamat nanti selama 50.000 tahun lamanya. Na'udzubillah. Ya. Kata penulis, wa hadza tu'khadhu minhu zakatu qahran ma'at ta'zir. Kalau ada seorang muslim ya yang dia termasuk ke dalam orang yang wajib membayar zakat, tapi dia enggan membayar zakat, maka pemerintah kaum muslimin ya yakni mengambil zakat dari orang tersebut secara paksa, diambil paksa, ya, diperintahkan untuk mengeluarkan zakat hartanya, ya, sekaligus diberikan ta'zir, diberikan hukuman, ya, diberikan hukuman sesuai dengan maslahat yang ada. Fa in qatala dunaha qutila, ya, kalau sampai dia memerangi, ya, ketika enggan membayar zakat sampai dia memerangi kaum muslimin, ya, maka wajib diperangi oleh waliul amr hatta yakhda'a li amrillah, sampai dia tunduk ya pada
ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa yu'addiyaz zakah, dan menunaikan zakat hartanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Kata Allah, kalau seandainya mereka bertaubat ya dari kekufuran mereka, dari ya pembangkangan mereka, kemudian mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, maka ya berilah kebebasan kepada mereka, biarkan ya. Selama mereka sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biarkan mereka ya hidup secara bebas. Tapi kalau mereka memerangi ya karena ingin membayar zakat, maka wajib diperangi oleh pemerintah kaum muslimin, dan boleh diambil secara paksa dari orang tersebut ya bagian dari harta zakat yang wajib dia keluarkan, ditambah lagi diberikan hukuman ta'zir oleh waliul amr. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan poin yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas Allah jadikan sebagai tambahan ilmu untuk kita dan menjadi wasilah yang mengantarkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.